Sebuah hotel di Stockholm, Swedia memberikan pengalaman yang tak biasa bagi tamunya. Para tamu dapat menginap di hotel yang berada di dalam sebuah pesawat. Wow, sangat unik sekali ya. Kancing lagi udah pada mulai ketat mulu. Pantesan orang-orang sekarang pada ngomong, "Bule, lu kayak bule, apaan bule? Bulat sama lebar." Iya pentas, ini otot semua pada ngegedein kali ya. Aduh, tuh, mulai dulu. Tuh kan. Ini perasaan baju baru beli kemarin, udah ngetat mulut nih pemirsa. Aduh, ngangkat tuh kan. Sekali lagi, ngangkat kan. Kalau gitu mulai buka acara dulu ya. Selamat sore pemirsa. Sore ya, bener kan? Kalau nggak sore pasti siang, kalau nggak siang pasti pagi. Nah pokoknya semuanya. Apa kabar nih pemirsa? Uniknya tuh di sini nih. Ngomongin soal berat badan sekarang nih. Dulu perasaan berat badan Ule 60 kilo, kemarin ditimbang udah 85 kilo. Wah, padahal kayaknya Ule demen olahraga, cuman nggak tahu nih emang keder kalau ngomongin soal berat badan nih pemirsa. Nah, salah satu, nggak salah dua, nggak salah tiga. Salah satu penyebab kematian nomor 5 di dunia nih, ini adalah obesitas. Ngeri banget kan? Tuh dia makannya, kalau kita makan itu harus dijaga makanannya, polanya dijaga. Nah, tapi ngomongin soal obesitas, kalau kita nggak makan juga perut kita kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, perut kosong kasihan cacingnya. Harus makan juga, tapi harus diatur polanya. Kira-kira makan apaan ya? Nasi padang jangan, itu nanti bisa membuat kita kegemukan. Itu aja lah pesan. Pak, saya pesen makanan Pak. Nah, ya nih kita kira-kira makan apa nih pemirsa. Nah, nih, bapak nih, ya bentar. Ya, nah ini kalorinya berapa Pak? Soto, sini. Kak, ini kalorinya banyak? Enggak, sedikit. Ini menyebabkan obesitas nggak? Enggak. Enggak. Coba bentar, berdiri dulu bentar Pak ya. Kita berdiri dulu bentar nih, coba. Oh mentok, munduran dikit Pak, Nah coba. Wah mentok lagi, munduran lagi dikit. Masih mentok juga. Nih kayaknya Bapak ciri-ciri obesitas nih. Nah makannya harus dijaga Pak ya. Ya Pak ya. Makasih nih. Saya mau makan dulu Pak. Lapar perut saya. Nah makasih Pak. Aduh, pemirsa uniknya di sini. Mudah-mudahan makanan ini tidak merupakan makanan yang membuat obesitas. Nah, boleh mau makan dulu. Tapi pemirsa nih ya, kita lihat dulu nih cerita yang satu ini. Boleh makan dulu ya, makan dulu. Nih. Gajah mengamuk. Aduh, pemirsa. Enak banget nih pemirsa nih ya. Perut kenyang sekarang. Duh, kalau udah kenyang begini bawaannya lapar. Kenyang, bawaannya pengen tidur, ngantuk tuh kan. Aduh. Tapi ngomong-ngomong nih pemirsa nih. Ini tadi makanan yang boleh makan, ini adalah soto daging. Ini salah satu makanan yang penyebab obesitas bukan ya? Penyebabnya bukan ya? Nah, yang jelas nih, penyebab obesitas itu kalau kita makan berlebihan. Terus juga karbohidrat dicampur dengan karbohidrat, itu bisa juga menyebabkan obesitas. Misalnya ini nasi, yang ininya kentang, wah itu jangan makannya. Atau nasi, ininya mie, nah itu apalagi itu bahaya tuh. Terus juga makanan yang siap saji, fast food itu nggak boleh tuh, berbahaya tuh. Apalagi kalau misalnya kita makan yang berlebihan, ditambah minumnya pakai soda, apalagi es nih, apalagi ini bahaya nih, ingkat lemak. Nah menurut survei begitu loh pemirsa. Jadi kalau bisa, kalau kita makan jangan kasih es, isi air panas gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah, kali-kali ya pemirsa ya. Nah, yang jelas nih masih banyak cerita-cerita lagi yang unik. Nah, makanya uniknya tuh di sini nih. Lu ngomong-ngomong udah habis nih. Pak, berapa nih Pak? Pak, mana bapaknya ya? Pak, berapa Pak? Nah, Pak sini Pak, berapa? Nah, ini boleh mau bayar dulu pemirsa. Yang jelas nih, buat pemirsa di rumah ingat jangan makan berlebihan. Doh, karena berbahaya. Nanti kayak Bapak ini Pak ya. Berapa Pak ini Pak? Nanti pembayaran di kasir aja. Oh, di kasir aja? Iya. Oh, nggak bisa di sini? Iya. Oh, iya. Kalau gitu makasih Pak nih. Ya, sama-sama. Saya mau jalan-jalan lagi ya. Ya, silakan. Lihat dulu ya cerita yang satu ini. Ayo, minum, Nih. Penyelamatan rusa. Nyawa merupakan hal yang tidak ternilai harganya. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat menggantikan hal itu. Hal ini pun berlaku bagi hewan, dan polisi hutan di Provinsi Jilin, Cina pun mengamininya. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman kamera keamanan, di mana di dalamnya berisi operasi penyelamatan seekor rusa yang terjebak di kolam es. Dalam video ini, si rusa malang tersebut terlihat berusaha keras keluar dari kolam es. Namun kondisi kolam yang licin membuat semua usahanya tidak membuahkan hasil. Keberadaan si rusa baru diketahui polisi hutan yang kebetulan melewati lokasi. Tanpa membuang waktu, polisi tersebut kemudian menghubungi kesatuannya dan berupaya menolong si rusa. Pertama, polisi-polisi tersebut berusaha membuat si rusa berdiri, namun hal itu tidak berhasil. Tidak kehilangan akal, mereka pun mengikat si rusa dengan tali. Setelah beberapa kali percobaan, si rusa pun berhasil dikeluarkan dari danau es. Tapi PR polisi hutan ini tidak selesai sampai di situ saja. Pasalnya, kondisi pijakan yang licin membuat si rusa susah berdiri. Akhirnya polisi menggendong si rusa ke tepian. Syukurlah si rusa akhirnya selamat tanpa luka berarti. Menurut hipotesa polisi hutan, rusa yang memiliki bobot mencapai 120 kg tersebut terjebak di dalam danau es ketika akan minum dari danau. Nah, untuk besok hati-hati ya rusa. Wah, Mas, berapa makanan saya tadi? Ini bukan kasir Mas, di tempat minum, pesan minuman. Oh, ini. Tadi itu. Oh, bukan kasir ya? Oh, berarti saya salah. Oh, maklum Mas, udah kebanyakan makan jadi ngantuk bawaannya. Badan Mas bagus sering itu ya. Makanannya teratur. Enggak gitu. Enggak. Pemirsa nih kalau udah diisi makanan, daging-dagingan tadi ada dagingnya soalnya. Ini bawaannya jadi ngantuk tuh kan, tuh ada teler begitu. Aduh. Tapi ngomongin soal isi makanan yang tadi Ule makan nih pemirsa ya. Kalau misalnya kita makan untuk mencegah kegemukan alias obesitas itu, asal makanannya itu tidak berlebihan. Alias jumlah kalorinya dihitung nih. Nasi kalau bisa bawa kalkulator. Nasi berapa kalorinya? Berapa tuh dihitung pakai kalkulator. Cet. Daging berapa kalorinya dihitung. Nah, biar apa? Biar asupan yang kita masuk itu tidak melebihi kapasitas yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Ngomongannya biologi banget ya. Bukan biologi, apa itu namanya? Sosialisasi ya, pokoknya kemakmuran. Tapi pemirsa nih, kan apapun yang kita makan secara berlebihan itu berbahaya. Contohnya, kalau misalnya kita makan daging, nasinya sepiring, dagingnya 10 kilo. Nah, itu bahaya tuh. Oh, itu bisa menyebabkan obesitas langsung live. Kalau misalnya mungkin kalau jangankan dari makanan, kalau dari ganteng nih, Ganteng. Kalau ganteng nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan juga, nah itu yang bahaya tuh. Jangan berlebihan apapun. Punya uang misalnya, berlebihan itu juga bahaya. Takut ditodong, ya nggak? Apapun yang berlebihan ya, betul tidak pemirsa yang budiman ya? Kata AA juga itu berbahaya ya, betul tidak? Itu dia tuh. Yang jelas jangan berlebihan. Waspadalah. Mas, ini mas. Tapi ngomongin tadi tempat minum ya? Iya. Ada jus nggak jus? Ada. Oh, jus apa yang bisa tidak menyebabkan kegemukan? Nanas mungkin jeruk. Nanas, alpukat itu gemuk ya? Oh, alpukat juga bisa bikin gemuk. Ya udahlah, saya pesen jus nanas saya tadi ya. Jus nanas, ya itu kayaknya dari api dibuatnya, kalau nanas. Kalau gitu pemirsa nih, tonton dulu ada cerita yang, ini nih, yang makin ciamik nih ya. Jadi tonton. Nah, jus nanas satu mas. Nah, satu truk.
hewan takut panas. Oh yeah, this is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. Cuaca panas menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar orang. Tidak jarang orang memilih untuk berdiam diri di rumah atau makan makanan yang dingin untuk mendinginkan suhu badan mereka. Nah, ternyata hal ini juga berlaku tidak hanya manusia, tapi juga hewan. Seperti pemandangan yang terlihat di kebun binatang di Rio de Janeiro, Brasil, di mana suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Dalam gambar terlihat beberapa binatang punya cara unik untuk mendinginkan dirinya. Beruang terlihat memakan buah beku untuk mendinginkan diri. Kemudian yang unik adalah simpanse. Mereka justru terlihat tidak ubahnya seperti manusia. Pasalnya bukan buah dingin yang mereka makan, melainkan es krim. Pilihan yang mungkin dipilih sebagian besar manusia ya. Beda lagi dengan harimau, di mana mereka memilih mendinginkan diri dengan cara berendam di kolam renang. Segarnya. Ada lagi gajah. Ya, gajah terlihat menghindari pancaran sinar matahari dengan berteduh di kandang mereka. Nah, sudah mirip seperti manusia bukan? Nah, sekarang katanya Ule pengen mesen jus nanas. Nih kita baca dulu mantra biar cepet datangnya. SIM A, SIM B, SIM C-nya belum jadi. Jangan dibantu ya. Wah, kan jadi kan? Datang. Wah, hebat Mas tukang sulap. Pasti anak buahnya Deddy Kobuset. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, jus nanas ini menyebabkan obesitas atau kegemukan ya? Nah, kalau dari spesifikasi nanas sih kayaknya enggak, karena dia asam-asam gitu dan airnya tuh banyak nih ya. Biasanya kalau misalnya minuman yang bisa menyebabkan obesitas itu kayak soda-soda nih pemirsa. Terus juga yang manis-manis. Nah, kalau buah tuh biasanya buah alpukat, buah mangga, dan juga buah pisang. Nah, tapi kalau dikonsumsinya secara berlebihan, tuh ingat berlebihan. Kayak rambut Ule juga berlebihan nih bahaya. Keriting semerawut. Nah, kita minum dulu ya. Ini namanya jus nanas rasa belimbing. Karena mirip ini dicampur belimbing Mas ya? Oh di mix, jus nanas belimbing. Tapi belimbing nggak menyebabkan obesitas kan? Enggak, karena kandungan airnya banyak. Wah, pengetahuannya dahsyat ya. Nah, buat pemirsa nih kalau misalnya pengen diet, ngurusin badan, biar nggak obesitas kan, kalau obesitas jalanan dok. Jalannya begitu, takut juga kan, waspadalah makanya nih ya. Itu adalah penyakit nomor 5 di dunia yang mematikan. Sebelum kita kenapa-napa, lebih baik kita mengkonsumsi yang sehat-sehat, buah bagus nih. Enak kan? Mau bikin di rumah sendiri. Kalau gitu lihat dulu nih, ada cerita yang luar biasa nih. Tentu. Hotel di pesawat.